Kita lanjut ya reviewnya ini untuk Innova 2014, jadi Grand Innova ya, Grand New Kijang Innova GNKI ya. Nanti abis ini akan kita kalibrasi ya sebelum kita kirim. Jadi ini saya rekomendasi tipe Kri XHP 50 second generation 30 watt per 30 ya. Bohlam ini levelnya cuma 30 watt ya, tidak bisa lebih. Tipe sorotan samping ya. Nanti akan kita kalibrasi dengan Grand New Innova tersebut ya. Satu, syarat bohlam bagus, watt dan luxnya harus gede. Kedua, harus stabil. Stabil ini tidak boleh ngedrop ya. Ketiga adalah adjustable. Adjustable ini penting, adjustable-nya harus slide ya. Bukan adjustable tapi jaraknya mainnya banyak juga adjustable. Cuman kalau Anda bisa disetelnya lebih presisi, lebih pelan-pelan kan lebih bagus gitu ya. Syarat keempat adalah serviceable, bohlam ini bisa diservis lebih bagus ya. Seperti contohnya ini nih, customer. Ini LED ya. Udah berkali-kali rusak chipnya. Bisa diservis kan enak, tapi ini masih menunggu. Kenapa? Karena mesti pelan-pelan, Bro. Jadwal padat juga gitu ya. Jadi intinya menunggu giliran lah ya. Jadi ini bisa diservis kan enak chipnya, ya. Chip Kri bisa diservis, Bro. Enaknya di situ, ya. Jadi kalau rusak Anda nggak buang, ya. Anda bisa servis, bisa upgrade sebenarnya. Makanya kalau Anda mau beli yang jangka panjang sebenarnya pakai chip yang beginian, Kri, gitu ya. Syarat kelima adalah bayangan gelap tidak boleh gelap dan tidak boleh terlalu besar. Ini bayangan gelapnya kecil, Bro. Kenapa? Karena ada keuntungan di dia punya chipnya cembung, ada lensa cembungnya ya. Makin tidak gelap makin bagus, makin tidak lebar gelapnya makin bagus. Kenapa? Karena bagian paling atas adalah reflektor, bagian paling penting. Bagian paling penting yang untuk memantulkan cahaya supaya padat di jalanan. Intinya itu. Ya. Keenam, tidak storing, penting ya. Ini bohlam tidak storing saya jamin. Ketujuh, soal pendinginan. Pendinginan tadi saya sudah bahas ya. Ini heatsinknya gede. Makin gede ini heatsink, makin tinggi ini heatsink, makin bagus intinya. Ya, jadi angin, kipas angin berputar, angin itu meniup ke situ. Jadi bisa keluar dari celah-celah ini, ya. Jadi bukan sampai tertutup sekali oleh karet, ya. Kalau Anda tertutup sekali oleh karet, si angin mau keluar kemana, ya? Buntu. Nah, buntu itu satu menyebabkan kipas angin cepat rusak. Kenapa? Kipas angin kerjanya berat dong, ya. Kipas angin kerjanya berat. Jadi dia muter, angin tiup ke situ, tapi anginnya ke situ buntu, jadi balik anginnya. Jadi si kipas angin bekerja dua kali lebih berat, arusnya jadi gede, arus lebih gede, boros listrik, jebol lama-lama. Pasti bro. Ya, komponen elektronik pasti kalau over current jebol. Ya, jadi makanya banyak kipasnya rusak. Sebenarnya kipas itu awet, tetapi dia harus bekerja dengan benar. Ya dalam arti kalau ini berputar ya anginnya harus tembus ke situ. Itu ya. Nah, makanya butuh heatsink yang gede. Jadi banyak yang mendesain ya LED terlalu kecil heatsinknya. Jadi ada karet tertutup. Saya juga bingung kenapa pabrikan nggak mau mikir ya. Aneh. Nggak mau mikir dia. Saya juga bingung. Apakah mereka bikin asal-asalan atau si jungki yang mengada-ngada gitu ya. LED kan Anda pasang dulu ininya nih, kelipan. Pasang kaki tiga, kelipin, pasang karet dulu. Jangan lupa, pasang karet dulu. Jadi kipas di belakang karet. Ini dipasangkan begini. Ya. Makin heatsinknya makin terlihat, makin bagus. Kenapa? Nah, ini kan masih kelihatan tuh celah ininya, ya. Jadi ini berputar, angin bisa keluar di pinggir-pinggir. Nah, misalnya kalau ini tertutup semua, misalnya tertutup begini. Ini muter, angin mau kemana keluarnya? Buntu dong. Kalau buntu sama dengan nggak pakai kipas angin. Karena ya, ini di sini itu kan buntu. Nggak mungkin angin bisa keluar tembus ke situ. Karena kan kipas angin berputar, angin mesti keluar di pinggir, sedangkan ini tertutup. Bagaimana angin bisa keluar? Ini sama dengan Anda membeli, Anda pasang di mobil Anda bunuh itu LED. Ya, paham nggak? Jadi syarat ketujuh ini penting, bro, soal pendinginan ya. Saya bilang ini pendinginannya bagus. Buat Anda yang yakin ya Anda beli, nggak yakin ya nggak usah beli. Simple ya. Pendinginan, bro, penting ya. Jadi Anda harus mencari LED heatsink segede mungkin, makin gede makin bagus ya. Kalau yang ininya nggak ada kipas angin, itu apa yang mau didinginkan, angin nggak bakal tembus gitu ya. Sampai jalan anginnya buntu, makanya ada orang bilang begini, Pak, angin kan tiup ke belakang.
Coba deh Anda lepas, Anda coba angin ke belakang apa ke dalam. Anda lihat bilanya begini, muternya begini, ya saya udah tahu ke situ. Itu kan anak-anak teknik pasti tahu lah ya. Anda sebagai pria harus tahu bilanya arahnya kemana, puternya kemana, ya anginnya harus ke sana. Kalau cewek kita nanya begitu pasti dia nggak bakal tahu. Ya kalau cowok harus wajib tahu ya arah bilahnya kemana. Ini kan arah bilahnya kan begini, ini muter ke sini ya angin pasti ke situ. Ya. Jadi saya jarang melihat LED begini yang anginnya tiupnya ke belakang, semua tiup ke dalam ya. Semua tiup ke dalam, bukan ke belakang, bukan menyedot ya, tapi tiup ke dalam ya. Tiup ke dalam buntu ya. Tapi kemungkinan aja ada yang mungkin yang sedot keluar, tapi saya belum pernah lihat ya. Belum pernah lihat ya. Sampai saat ini kebanyakan semua tiup. Nah, kalau Anda yang menemukan bola LED yang bisa tiup ke sini, coba kasih tahu saya. Ya. Coba kasih tahu saya nanti coba pelajari. Boleh merek apa saya beli. Karena saya demen juga kolektor. Kolektor untuk dibeli, tapi bukan untuk dijual. Kita pelajari, kalau bagus saya mau ikut jual. Intinya gitu ya. Saya hobi, saya dagang juga, saya hobi, saya dagang. Bagus ya tentu kita mau jualin. Tapi kalau barangnya jelek, ya kita gimana mau jualin. Saya mau mereview juga nggak pede gitu ya. Saya nggak mau menjerumuskan Anda. Intinya saya ngomong apa adanya. Memang tingkat kepuasan tiap-tiap orang berbeda ya. Tingkat kepuasan tiap-tiap orang berbeda. Ada orang yang puas dengan hasil begini, ada yang bilang masih belum puas, ada yang bilang kurang terang, ada yang bilang udah terang, ada yang macam-macam ya. Karena tiap-tiap orang berbeda ya. Kita hanya memaksimalkan cut off ya. Saya ngomong memaksimalkan cut off karena kenapa? Kita mengkonversi dari halogen ke LED. Buat Anda yang orang yang sangat perfeksionis, mendingan Anda jangan beli LED. Anda pakai halogen aja. Tapi kalau Anda masih bisa toleransi ya boleh pakai LED ya. Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Reflektor mobil Anda pakainya adalah halogen. Anda pakai LED ya kita hanya bisa memaksimalkan. Makanya kenapa ada syaratnya bolam bagus, soal bayangan gelap, soal adjustable. Penting, Bro. Ya. Dan ini Anda harus membeli LED yang ada payungnya. Ya, payungnya jangan berupa daging dari CNC-nya, tapi harus berupa dari mangkok seperti aluminium begini. Kenapa? Karena halogen juga begini, jadi kita harus mencari yang replika seperti halogen ya. Bolam-bolam Philips semua pakai beginian, pakai mangkok ya. Hasil outputnya lebih bagus cut off-nya ya. Philips cut off bagus, tapi kalau Anda berharap terang tidak ya. Anda beli Philips atau beli Osram beli merek, tapi kalau beli terang tidak. Tapi kalau cut off saya akui jempol ya. Philips cut off mantap. Kenapa dia bisa mantap? Karena payungnya benar-benar seperti halogen ya. Tapi kalau terang no ya. Oke, bolam ini 30 watt ya, real 30 watt, low beam 30 watt, high beam 30 watt ya. Low dan high 30 watt. Jadi bolam ini bukan 60 watt tapi 30 watt per 30 watt ya. Common ground, common positif harus bisa. Kalau di Toyota Innova common positif ya udah pasti bisa ini ya. Anda ini LED bisa diajak kerja berat. Kenapa? Ada orang bertanya kepada saya, apa sih bedanya dengan GL3? Kalau Anda mau LED yang bisa diajak kerja berat, stabil segala macam, Anda pilih ini. Kenapa? Temperatur kerjanya bisa tinggi. Ya, tapi kalau dia udah saking tingginya, udah kepanasan, dia akan flicker. Dia ciri khasnya seperti itu. Tapi ini bola bisa diajak heavy duty. Maksudnya bisa diajak kerja berat, diajak kerja keras, ya. Jadi Anda bisa ajak kerja berat lah intinya. Ya. Soal pendinginan bagus ya, sudah double cooper bukan single cooper. Ya, low dan high berfungsi dengan baik. Ya, cukuplah reviewnya saya rasa ya. Ini untuk Innova 2014. Terima kasih.